Hidup yang bahagia dan penuh kedamaian adalah hal yang mewah, terutama di zaman sekarang. Ada jutaan pembicaraan sedang berlangsung di internet sekarang. Rencana sedang dibicarakan, kehidupan sedang dipertontonkan. Persaingan dan perbandingan menjadi hal yang utama, membuat kita hidup dalam ketegangan, jauh dari ketenangan. Jika hal ini terjadi dalam waktu yang sangat panjang, tentunya akan sangat sulit untuk menemukan hidup yang tenang dan damai. Untuk mengurangi ketegangan dan untuk menemukan ketenangan, kita perlu memiliki pola pikir yang positif serta menerapkan kunci untuk hidup tenang dan bahagia berikut ini. Yang pertama, jangan bawa masalah saat tidur. Amarah maupun pengalaman buruk yang terbawa ke alam bawah sadar saat tidur akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama untuk kesehatan otak. Jadi kalau harimu buruk, ada baiknya kamu menenangkan pikiran terlebih dahulu dengan berdoa atau meditasi sejenak, lalu lepaskan pikiran-pikiran yang negatif sebelum kamu tidur. Yang kedua, jangan bersaing dengan orang lain. Persaingan dan perbandingan memiliki dua sisi yang akan mempengaruhi kita. Yang pertama, jika Anda melihat orang lain lebih rendah, maka akan timbul kesombongan. Dan kesombongan itu adalah salah satu sifat yang berbahaya buat diri kita. Karena kesombongan akan membuat diri kita menjadi lupa diri. Kedua, jika kita melihat orang lain lebih baik dari diri kita akan merasa rendah diri. Kesombongan dan rendah diri adalah dua hal yang sangat buruk dan kurang bijak dalam menjalani hidup. Apalagi dengan pesatnya penggunaan media sosial saat ini. Angka stres dan depresi meningkat. Bahkan media sosial disebut sebagai jalan tol menuju sakit mental. Salah satu sebabnya adalah konten media sosial yang penuh dengan perbandingan, penuh dengan flexing. Semua orang berlomba-lomba menunjukkan kehidupan yang sempurna dan bahagia. Persaingan seolah menjadi hal yang biasa. Inilah penyebab banyak ketegangan dalam hidup kita. Kita selalu berpikir hidup orang lain itu lebih sempurna dan bahagia, sehingga kita merasa hidup kita itu kurang dan tidak puas dengan itu. Padahal hidup yang sesungguhnya tidak seperti yang Anda lihat di media sosial. Jadi yuk, mari kita tinggalkan persaingan dan perbandingan agar kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia. Lebih banyak bersyukur, maka akan banyak ketegangan yang akan kita lepaskan. Yang ketiga, beristirahat yang cukup. Salah satu kunci untuk hidup tenang dan bahagia yang paling sederhana adalah dengan memiliki waktu untuk istirahat yang cukup. Idealnya waktu istirahat manusia dalam waktu 24 jam itu adalah 7-8 jam. Tidur yang cukup bisa mereset kembali pikiranmu. Ketika tubuh kamu mendapatkan cukup istirahat setiap harinya dan terbiasa bangun di pagi hari, kamu bisa mengawali aktivitas pagimu dengan lebih mudah. Bangun di pagi hari bisa membuat pikiranmu lebih segar, serta menjadi awalan yang baik untuk lebih produktif. Dengan bangun pagi, kamu terhindar dari perasaan dagdikduk, terhindar dari perasaan tergesa-gesa karena diburu waktu. Jadi gak perlu cemas akan hal tersebut. Oleh karena itu, rutinitas bangun pagi bisa jadi salah satu faktor kunci untuk hidup tenang dan bahagia setiap harinya. Yang keempat, jangan mencoba menyenangkan semua orang. Setiap orang mempunyai tingkat kedewasaan dan pemikiran yang berbeda-beda. Inilah mengapa tidak semua orang bisa cocok dengan diri kita. Tidak bermaksud menyebut orang lain itu lebih baik atau lebih buruk dari kita. Semua orang sedang berproses dan berada pada fase kedewasaan yang berbeda-beda. Jika kita mencoba agar disenangi semua orang,
dijamin hidup akan menjadi sangat berat dan akan berantakan. Keinginan untuk disenangi oleh semua orang menunjukkan bahwa kita itu belum bisa menerima diri kita seutuhnya. Daripada mencoba menyenangkan semua orang, cobalah untuk belajar menerima diri kita apa adanya. Apresiasi diri kita, terima semua kelebihan dan kekurangan kita. Maafkan semua yang perlu dimaafkan, dan kamu nanti akan mengerti bahwa menjadi seperti yang orang lain inginkan itu tidak perlu. Kamu hanya perlu menjadi diri kamu sendiri. Kadang kita berpikir bahwa semakin banyak teman, maka akan semakin baik. Faktanya sebaliknya. Semakin kita mencintai dan mengenali diri kita sendiri, semakin sedikit orang yang dekat dengan kita, dan hanya menyisakan sahabat-sahabat yang satu frekuensi dengan diri kita. Jadi, tidak apa jika ada orang yang salah paham dengan diri kita, atau bahkan membenci, karena kita tidak sesuai dengan harapan mereka. Jangan takut dan tetaplah menjadi diri sendiri. Yang kelima, milikilah mindset yang positif. Seringkali rasa tidak bahagia muncul ketika kita terlalu overthinking serta terlalu berprasangka buruk terhadap apa-apa yang belum tentu terjadi. Kebiasaan tersebut gak baik untuk kondisi mentalmu. Cobalah untuk memikirkan hal-hal yang positif dari segala sesuatu. Selalu berpikiran positif adalah salah satu kunci untuk hidup tenang dan bahagia. Yang keenam, rutin berolahraga. Berolahraga adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Dengan berolahraga rutin, imunitas tubuh akan meningkat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Selain itu, olahraga dapat membuat pikiranmu menjadi lebih rileks, sehingga rutin berolahraga menjadi salah satu kunci untuk hidup tenang dan bahagia yang bisa kamu terapkan. Olahraga dapat memicu hormon serotonin dalam tubuh. Hormon serotonin berperan penting dalam memperbaiki suasana hati agar menjadi lebih baik, sehingga kamu bisa merasa bahagia nantinya. Yang ketujuh, menerapkan hidup yang praktis. Segala sesuatu yang rumit pasti bikin pusing. Selalu saja ada hal yang nyebelin, yang merusak mood kita di pagi hari. Salah satunya terjebak macet misalnya. Jebakan Batman kemacetan bisa menjadi masalah yang berkelanjutan seperti terlambat kerja, dimarahi atasan, dan masih banyak lagi. Untuk meminimalisir hal tersebut, kamu bisa menerapkan gaya hidup praktis. Salah satunya dengan naik kendaraan umum yang bebas macet seperti kereta atau MRT. Ini bisa jadi langkah sederhana untuk mengawali hari dengan mood yang baik. Yang kedelapan, jangan inginkan sesuatu yang bukan hak kita, atau jangan inginkan lebih dari yang kita miliki. Ini tidak dimaksudkan agar Anda itu pasrah atau tidak berbuat apa-apa. Justru saat Anda mampu merasa cukup dengan yang Anda miliki, Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk digunakan dalam berusaha dan kreativitas. Ini adalah sebuah paradok yang banyak orang salah paham. Ketika kita menginginkan apa yang belum kita miliki, itu cenderung akan mengendalikan kita, bahkan bisa jadi penghalang bagi pemikiran jernih kita, dan pada akhirnya akan membuat kita mengambil keputusan yang salah. Yang disarankan adalah berusahalah sebaik-baiknya, bersyukurlah sebanyak-banyaknya, karena apa yang Anda dapat dalam hidup ini bukan ditentukan oleh keinginan Anda, tapi ditentukan oleh bagaimana Anda bisa menjalani prosesnya dengan baik. Fokuslah pada proses, bukan pada tujuannya. Jika Anda menjalani prosesnya dengan baik, tujuannya akan mengikuti. Keinginan yang berlebihan akan mengaburkan pikiran dan hati kita. Sedangkan saat kita mampu bersyukur, pikiran kita akan jadi jernih untuk mengambil sebuah keputusan. Kita akan mampu menjalani prosesnya dengan baik. Jadi, yuk mari syukuri apa yang telah kita miliki saat ini. Sekecil apapun itu,
dan berusahalah dengan sebaik-baiknya sebagai sebuah ibadah. Yang kesembilan, kondisi finansial yang sehat. Hal penting lainnya yang jadi kunci hidup tenang dan bahagia adalah memiliki kondisi finansial yang sehat. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan membuat alokasi gaji. Dengan membuat perencanaan alokasi gaji, kamu jadi punya pegangan untuk membuat kondisi finansialmu sehat. Kondisi finansial yang sehat akan membuat hidupmu lebih tenang serta bahagia. Alokasi gaji untuk menabung dan berinvestasi memang tidak besar, tetapi melakukannya secara rutin setiap bulan, kamu bisa mewujudkan impianmu di masa mendatang, serta meraih kebebasan finansial versi kamu. Yang ke-10, jangan banyak mengeluh. Saat kesulitan atau ketidaknyamanan hadir dalam hidup kita, kita bisa memilih untuk mengeluh atau kita bisa memilih untuk belajar. Ketika kita memilih untuk mengeluh, akan membuat kesulitan menjadi penderitaan yang lebih besar. Sedangkan ketika kita menghadapi sebuah tantangan dan menghadapinya dengan penuh keberanian, bukan sebuah keluhan, mengeluh hanya akan menguras energi Anda ke dalam hal yang tidak berarti, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadilah orang yang berjiwa besar. Terimalah tantangan dan kesulitan. Bahkan terimalah kesalahan dan kegagalan yang kita lakukan. Jadikan pelajaran dalam hidup. Kita perlu menumbuhkan jiwa kesatria dalam hidup kita. Kita hanya hidup sekali. Jika Anda lelah, berhentilah sejenak. Lalu lanjutkan lagi dengan penuh gairah dan semangat, agar semua yang Anda cita-citakan menjadi kenyataan. 11. Perbanyak bersyukur. Seringkali rasa tidak bahagia itu muncul ketika kita merasa kurang atas apa yang kita miliki. Padahal setiap manusia Tuhan ciptakan dengan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Memperbanyak rasa syukur bisa menjadi kunci untuk hidup tenang dan bahagia. Punya mimpi besar adalah hal yang wajar. Namun jangan lupa untuk mensyukuri apa yang kamu miliki saat ini. Untuk memperbanyak rasa syukurmu, kamu bisa meluangkan sedikit waktumu untuk menuliskan hal-hal yang kamu syukuri setiap harinya di buku harianmu. Kebahagiaan yang kamu catat bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana, seperti rasa syukur telah diberi kesehatan, bisa makan yang enak, punya pekerjaan yang terselesaikan dengan lancar, dan lain-lain. Yang ke-12, bahagia secukupnya saja. Sedih sekedarnya saja. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Kamu pasti pernah mendengar kalimat ini kan? Itu juga yang berlaku dalam hidup stoik. Segala hal sebaiknya dinikmati dan dirasakan secukupnya saja, atau dalam kadar yang wajar, termasuk rasa sedih dan bahagia. Bukan berarti menjadi mati rasa atau bodoh amat, tapi ini mengajarkan kita untuk hidup seimbang dan memiliki kendali diri yang kuat saat menerima kebahagiaan, tertawa dan bersyukur. Saat kecewa dan sedih, luapkan emosi secara masuk akal saja.